Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Tapi kok sepertinya kalian kurang semangat nih habis pelajaran siapa sih? Fisika. Aduh. Oke, yuk. Habis pelajaran fisika, biar kita lebih semangat, Bapak punya salam semangat. Oke. Kalau Bapak tanya, bagaimana kabarnya? Nanti kalian jawab, Alhamdulillah luar biasa gitu ya. Bagaimana? Setuju? Oke. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Waduh, kurang nih, kurang kompak nih, kurang semangat. Yuk, sekali lagi. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah semangat-semangat ya. Oke, tepuk tangan dong buat kita semuanya. Oke. Gimana nih, udah pada makan semua belum? Fajar udah makan? Udah ya, Alhamdulillah. Yang lain udah makan? Udah, Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah ya, bahwa juga sudah makan. Oke, kita di sini butuh tenaga. Oke, udah pada sholat semua? Udah ya, alhamdulillah. Oke. Kewajiban orang muslim itu harus sholat. Oke, adik-adik semuanya, sesuai dengan jadwal kita bahwa hari ini kita akan mengadakan bimbingan klasikal. Nggak lupa kan? Oke, tapi sebelum kita mulai kegiatan bimbingan klasikal kali ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Doa kelas, silakan doa kelas, masih doa kelas. Baik. Terima kasih Mas Ketua kelas. Oke. Alhamdulillah ya. Oke. Semoga dengan kita berdoa mengawali kegiatan ini dengan doa, kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Oke. Udah pada berangkat semua hari ini? Berangkat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah deh kalau berangkat semua. Alhamdulillah sehat semua berarti ya. Oke. Oke, Bapak mau nanya nih, ada yang tahu tentang hoax atau hoax? Silakan, Pak Fajar. Oke, benar sekali jawaban Pak Fajar. Oke, hoax itu adalah berita bohong, benar sekali. Ada yang mau menambahkan? Oke, nah Indri. Oke, setuju ya dengan pernyataan Mas Fajar ya. Oke, terima kasih. Baik, benar sekali yang dikatakan oleh Fajar dan Mbak Indri, Nah Indri tadi bahwa hoax itu adalah berita bohong, berita yang sengaja disebar dengan tidak bisa dipertanggungjawabkan keasliannya, seperti itu ya. Oke, mengenai berita bohong, berbicara tentang hoax atau berita bohong, sekarang ini kan banyak sekali nih, banyak sekali berita-berita bohong, apalagi di zaman saat-saat ini, saat COVID-19 ini, banyak sekali berita bohong yang beredar, yang membuat resah warga, seperti itu kan, resah masyarakat. Kalian resah nggak? Kalau misalkan ada berita bohong, misalkan ada yang mati di segini, di daerah ini, gitu. Resah ya? Oke, resah. Oke, baik. Dari yang saya cintai, eh, bagaimana kalau misalkan nanti kita membahas tentang hoax? Menarik ya? Oke, boleh. Oke, setuju ya kalau kita membahas tentang hoax ya? Oke. Jadi nanti di sini kita akan membahas tentang
hoax. Nah, di mana nanti di sini kita akan membahas tentang eh, Bapak ada judul yang bagus namanya Say No to Hoax. Nanti tujuannya kita akan membahas mengenai pengertian hoax, terus kemudian ciri-ciri berita hoax atau berita bohong, terus kemudian tujuan seseorang untuk menyebarkan berita hoax, terus kemudian nanti ada dampak negatif yang ditimbulkan dari berita hoax, kemudian ada juga kita akan belajar mengenai cara memfilter atau membedakan berita hoax dengan berita yang benar. Seperti itu ya. Oke. Nanti kegiatan pada siang hari ini, nanti Bapak akan menampilkan sebuah presentasi. Nanti di sana Bapak akan menjelaskan mengenai hoax, say no to hoax. Kemudian nanti tugas dari adik-adik semuanya di sini nanti mendengarkan Bapak. Terus kemudian ketika Bapak meminta untuk mendiskusikannya, nanti adik-adik semua mendiskusikannya ya. Nanti juga diskusikan juga dengan Bapak. Terus kemudian kalau emang materinya dirasa penting, boleh dicatat. Oke, seperti itu ya. Bisa dipahami semuanya? Bisa ya. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya, eh, sebelum kita mulai untuk kegiatan bimbingan klasikal pada siang hari ini, ada beberapa aturan-aturan yang harus kita sepakati bersama agar kita nanti saat kegiatan bimbingan klasikal agar bisa berjalan dengan lancar dan eh, tertib seperti itu. Oke, ada yang mau usul terlebih dahulu atau bapak dulu? Bapak dulu ya. Oke, bapak dulu. Bapak usul. Nanti bapak harapkan adik-adik semuanya di sini nanti berperan aktif ya. Oke, berperan aktif di sini maksudnya ketika nanti bapak meminta untuk adik-adik semuanya untuk menyampaikan pendapat ataupun uh, mendiskusikannya ataupun menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan, nanti Bapak harapkan untuk adik-adik bisa aktif dan bisa mengemukakan pendapat atau menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan ya. Ada lagi dari adik-adik semuanya yang ingin menyampaikan aturan-aturannya, mengusulkan aturan. Oh, nah, Prilly, silahkan. Mm-mm. Oke, nah Prilly di sana mengusulkan bahwa eh, nanti kalau misalkan dalam kegiatan bimbingan kali ini, kalau ingin meninggalkan kegiatan atau izin itu izin terlebih dahulu, jangan asal nyelonong seperti itu. Terima kasih Nak Brili. Ada lagi? Oh, nah Danu, silahkan. Oke. Nah, Danu mengusulkan nanti kita ketika kegiatan itu misalkan ada yang berpendapat ataupun ada yang sedang berbicara, itu nanti jangan asal motong gitu. Hargailah pendapat orang lain seperti itu ya Nak Danu. Oke, terima kasih Nak Danu. Ada lagi? Ada lagi? Nah, Fajar sepertinya ingin berpendapat nih. Gimana? Silakan. Oh, tentang sambil makan ya. Oke, nggak apa-apa. Eh, Selama kegiatan bimbingan kelas kali ini, Bapak bolehkan ya makan, tapi makanan kecil aja ya. Eh, Jangan makanan besar, makanan berat seperti nasi padang atau nasi rames. Jangan, itu nanti di kantin aja ya. Boleh nggak apa-apa, asal sampahnya jangan lupa dikondisikan. Jangan buang sampah sembarangan. Terus jangan membuat berisik. Ya, oke, jangan main plastik gitu, jangan. Oke, minum boleh, jelas minum boleh. Minum bapak nggak mau, nanti murid-murid bapak ini kehausan ataupun kelaparannya. Oke, ada yang bapak cintai, aturan-aturan tadi
yang sudah kita diskusikan? Apakah bisa disepakati? Bisa ya? Kita sepakati ya. Oke. Nah, apakah sudah siap semua untuk kita membahas materi? Kayaknya pada lemas semuanya nih. Oke. Bagaimana kalau kita main game dulu nih? Main game dulu ya. Gimana? Setuju? Setuju. Ya langsung saja yuk. Oke. Bapak bagi jadi dua kelompok ya. Nah, yang sebelah sini, oke. Yang sebelah sini nanti kelompok A, dan sini kelompok B, oke ya. Oke. Nanti yang kelompok A nanti saat bicara harus bareng gitu, B juga harus bareng gitu ya. Nih, gini permainannya. Jadi kalau misalkan nanti Bapak gini, itu nanti adik-adik harus bilangnya tik gitu ya. Nah, tapi kalau Bapak bilang gini, nanti adik-adik bilangnya tok. Nah, kalau Bapak nanti gerakan tangannya gini, nanti adik-adik bilangnya boom. Oke. Kalau gini, der. Oke. Oke. Nanti Bapak ketika tangan Bapak ke sini, nanti yang bilang kelompok sini B ya. Kalau Bapak ke sini, yang bilang kelompok A ya. Nah, oke. Kita coba praktek dulu. Oke. Nah, seperti itu ya. Oke. Iya, coba sekali. Udah siap semua? Oke, satu, dua, konsentrasi ya. Satu, dua, tiga. Wah, oke. Konsentrasi semua kayaknya nih. Oke. Sekali lagi ya, sekali lagi. Yo, coba. Kayaknya konsentrasi semua nih murid-murid Bapak nih. Udah pada semua? Udah ya. Oke. Oke, lanjut yuk. Nah, oke. Nanti kan Bapak kan presentasi ya, presentasi. Nah, nanti tadi kan kita sudah sepakati bahwa kita akan membahas mengenai hoax gitu kan. Nanti kita akan membahas mengenai pengertian hoax, kemudian ciri-ciri berita hoax, terus kemudian nanti tujuan seseorang itu menyebarkan hoax, terus kemudian dampak negatif dari hoax, cara memfilter berita hoax gitu dengan berita, cara memfilter berita hoax dengan berita yang benar seperti itu ya. Udah siap semua kan? Siap ya. Oke ya. Oke, Bapak siapkan dulu ya presentasinya ya. Oke, sudah tampil ya presentasinya? Sudah ya? Oke. Oke, ulang. Tadi kan kita sudah menyepakati kita akan membahas tentang say no to hoax. Nah, seperti yang di judul, say no to hoax. Oke, kita lanjut saja ya. Langsung. Oke. Nah, ada yang tahu apa itu hoax? Tadi kan Bapak juga sudah bertanya kepada adik-adik semuanya tadi. Ada yang ingin mengulangi apa itu hoax? Oh, silakan, Nak Indri. Benar sekali, Nak Indri. Berita bohong. Oke, di sini hoax di sini yaitu adalah informasi palsu, berita bohong atau fakta yang dipelintir. Nah, fakta itu dipelintir, direkayasa untuk tujuan lelucon ataupun untuk tujuan serius gitu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, berita hoax itu diterjemahkan menjadi berita bohong. Nah, namun di sini kalian jangan macam-macam dengan berita hoax. Oke, sebagaimana di sini sudah diatur dalam Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1. Oke. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan setiap yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik
dapat dipidana berdasarkan pasal 45 ayat 1 yaitu paling lama 6 tahun. Nah, kemudian paling banyak dendanya 1 miliar. Nah, tuh banyak apa ya, sangat menyulitkan ya. Jangan macam-macam tuh, pokoknya dengan berita hoax, jangan sampai menyebarkan berita hoax ya. Apalagi melihat tuh hukumannya 6 tahun atau denda miliar 1 tahun gitu kan. Nah, oke, kita lanjut aja ya. Oke, ciri-ciri berita hoax. Ada yang ingin membantu Bapak menjelaskan mengenai ciri-ciri berita hoax? Oh, silakan Nak Fajar. Hmm, oke. Baik, benar sekali Nak Fajar. Ciri-ciri berita hoax yaitu menyesatkan atau memerasakan masyarakat. Nah, benar sekali. Coba sekarang Bapak jelaskan ya. Di sini Bapak mengambil dari menurut Dewan Pers. Di sini cerita berita hoax yaitu mengakibatkan kecemasan, kebencian, dan permusuhan. Nah, tadi juga masuk yang dikatakan Fajar tuh. Keresahan masyarakat. Nah, keresahan masyarakat itu juga ada kecemasan. Kemudian kebencian, permusuhan juga. Kebencian itu kecemasan ketika misalkan kita menyebarkan berita hoax, nah itu tuh bisa mengakibatkan kecemasan masyarakat, kebencian masyarakat tentang seseorang yang diberikan berita hoaxnya itu, ataupun permusuhan. Nah, kalau udah kayak gini kan gawat tuh. Jangan macam-macam, makanya. Oke, kemudian, nah tuh nomor 2, sumber berita tidak jelas. Hoax di media sosial biasanya pemberitahuannya media yang tidak terverifikasi dan tidak berimbang dan cenderung menyudutkan pihak tertentu. Nah, di sini kata kuncinya tidak jelas sumbernya. Oke. Jadi sudah kita ketahui bahwa kalau misalkan berita hoax itu tidak jelas sumbernya. Nah, jadi kita harus memfilternya, memfilter berita hoax tersebut. Oke. Bagaimana memfilternya? Nanti kita akan bahas. Nomor 3. Nah, biasanya berita hoax itu juga bermuatan fanatisme. Fanatisme di sini yang dimaksud yaitu seperti apa ya, fanatis gitu loh. Jadi dia tuh fanatis terhadap ideologi dan judul terhadap ormas tertentu atau misalkan pihak-pihak tertentu misalkan seperti itu. Nah, berita hoax juga di sini biasanya judul dan pengantarnya provokatif. Nah, judulnya itu judul-judul provokatif, misalkan judulnya Presiden eh, Presiden mengharamkan haji. Nah, itu kan provokatif sekali itu kan judulnya. Itu sebagai contoh ya. Mohon maaf. Oke, seperti itu. Dan memberi penghukuman serta menyembunyikan fakta dan data. Nah, berita hoax biasanya juga fakta dan datanya itu disembunyikan. Nah, karena namanya juga berita bohong. Nah, lanjut. Nah, ada yang tahu tujuan seseorang menyebarkan berita hoax itu seperti apa? Nah, Danu silakan. Oke, benar sekali apa yang dikatakan Danu. Tujuan seseorang menyebarkan berita hoax yaitu, oke, di sini Bapak ya, Bapak jelaskan ya. Tujuan seseorang menyebarkan berita hoax yaitu di sini pertama having fun atau humor. Nah, biasanya itu seseorang menyebarkan berita hoax itu hanya untuk having fun, untuk mencari kesenangan pribadi. Nah, kemudian bangga ketika pertama kali menyebarkan berita. Nah, biasanya itu orang-orang kan biasanya kadang menyebarkan berita itu pertama kali menyebarkan berita itu bangga seperti itu. Suka berbagi dan malas membaca. Nah, menyangkut ke poin 2, di sini orangnya itu suka berbagi, menyebarkan, nah, dan malas membacanya. Jadi ketika ada berita, dia langsung mau share gitu. Dan malas membacanya terlebih dahulu. Nah, apakah itu bohong atau benar gitu. Kemudian gemar mencari sensasi. Nah, ini ketika dia menyebarkan berita hoax itu tujuannya untuk mencari sensasi. Nah, seperti itu. Kemudian menyebarkan berita hoax itu juga biasanya seseorangnya itu tidak tahu bahwa berita itu benar atau palsu. Menyangkut juga ke poin 2 dan poin 3, di mana di sini berita hoax itu
pembacanya itu seseorang itu tuh malas membaca terus asal langsung membagi atau men-share. Nah, itu tuh kan jadi tidak tahu tuh berita itu apakah teruji kebenarannya atau enggak. Nah, dan terakhir mengikuti tren. Nah, seseorang menyebarkan berita hoax tuh kadang juga mengikuti tren lah seperti itu. Nah, ya selanjutnya aja ya. Oke, say no to hoax. Di sini Bapak punya video nih. Oke, nanti Bapak play videonya. Nanti adik-adik semuanya Bapak minta setelah di play video nanti diskusikan ya dengan teman sebangku apa yang didapat dari video ini dan nanti sebutkan dampak-dampak negatif dari berita hoax seperti itu ya. Oke, kita play videonya. Sebagian besar dari kita menganggap menyebarluaskan berita hoax adalah sepele. Namun ternyata pandangan tersebut salah besar. Berita hoax dapat berakibat besar, seperti menjadi salah satu pemicu munculnya perselisihan, keributan, juga menyebarkan kebencian antar warga, antar provinsi, antar sesama, antar teman, dan juga antar negara. Contohnya penyebaran berita mengenai kematian Atok Suwaryo, korban kecelakaan lalu lintas tunggal yang diposting salah satu pengguna Facebook bernama Kang Kampeng dengan kalimat yang provokatif. Setelah 3 hari berita tersebut diposting, 3 warga desa Parean Girang Ilir Bulak menyerang warga desa Curug, Kecamatan Kandang Haur pada Selasa 10 Januari 2017 yang lalu. Berikutnya adalah isu penyebaran berita Rashmani 2511 pada November 2016 lalu. Penyebaran berita ajakan untuk menarik dana sebanyak-banyaknya secara massal dari bank ini tidak lain dan tidak bukan adalah hoax. Pihak kepolisian mencatat sedikitnya ada 70 akun yang menyebarluaskan isu ini. Alhasil, tensi kegelisahan masyarakat untuk berada di Indonesia sendiri semakin tinggi. Menurut pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Padjadjaran Ari Pratama, dampak dari Rashmani ini tentunya dapat bersifat sistemik, yaitu sama seperti krisis tahun 1997 hingga 1998 silam. Kondisi itulah yang akan menyebabkan krisis likuiditas dan solvabilitas di dunia perbankan, seperti penutupan bank-bank di Indonesia dan dampak pemulihannya juga lama. Tak hanya masyarakat yang akan merasakan efeknya, pemerintah juga merasakan akibat dari Rashmani itu. Beruntung, hal tersebut tidak sampai terjadi. Beberapa waktu lalu juga beredar berita hoax mengenai adanya kerusuhan antar etnis di kota Batam, Kepulauan Riau. Peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu 12 November 2016 lalu. Dalam pemberitaan yang tak bertanggung jawab ini, kerusuhan menyasar kaum etnis Tionghoa hingga berita tersebut menjadi viral di Singapura. Ternyata foto yang diambil pada berita itu berasal dari bentrok eksekusi lahan yang terjadi di Bengkong, Batam beberapa waktu lalu. Isu adanya kerusuhan antar etnis sengaja dibesar-besarkan pihak tak bertanggung jawab. Akibatnya, hal ini bisa merugikan kota Batam sebagai daerah yang menjadi destinasi wisata. Ternyata berita-berita kabur ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan masyarakat. Lalu apa sih sebenarnya hoax itu? Mari kita simak dulu apa arti kata hoax yang sebenarnya. Hoax adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal sang pencipta berita palsu ini tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Robert Nurse, seorang filologis asal Inggris mengatakan kata hoax berasal dari kata hocus yang berarti menipu. Hocus juga merupakan kependekan dari mantra sulap yaitu hocus pocus.
Namun maksud penggunaan kata hoax pada pemberitaan palsu berbeda dengan pada pertunjukan sulap. Dalam pemberitaan palsu, pendengar atau penonton tidak sadar kalau dirinya sedang dibohongi. Mengerikan sekali bukan pemirsa? Berita hoax biasanya dibuat demi keuntungan pribadi si pembuat berita, karena ia bisa mendapatkan penghasilan dari pemasang iklan di beritanya. Dan setiap ada pengunjung yang sengaja ataupun tidak melakukan klik, maka si pemilik situs akan mendapatkan penghasilan. Selain itu, traffic dalam jumlah besar juga dapat digunakan sebagai media meningkatkan kepopuleran situs tersebut. Selain mendapatkan penghasilan, dalam kasus berita hoax atau berita palsu juga digunakan sebagai media untuk menjatuhkan orang atau golongan tertentu, bahkan dapat memecah belah negara. Begitu juga di media sosial. Para pemilik akun medsos akan memanfaatkan keuntungan dari sensasi berita miring atau hoax, sehingga mengundang banyak followers di akunnya. Setelah mendapatkan banyak pengikut, maka beberapa perusahaan endorse pun akan memberikan keuntungan bagi pemilik akun ke kantong pribadinya. Yang pasti, berita hoax sengaja dibuat oleh pihak-pihak tertentu demi untuk mendapatkan keuntungan dari dampak berita tersebut. Sekilas, menyebarkan berita di sosial media adalah baik. Maksud kita mencoba berbagi informasi agar masyarakat bisa lebih waspada. Tetapi apa yang terjadi? Justru orang akan semakin kalut akibat pesan berantai yang tidak jelas kebenarannya. Ada pepatah yang mengatakan, mulutmu harimaumu. Namun kini pepatah tersebut dapat dimodifikasi menjadi jempolmu harimaumu. Karena hanya dengan jempol Anda dapat mengklik share di aplikasi sosial media, maka dapat berakibat buruk. Dan seandainya berita-berita hoax tidak disebarluaskan kembali, maka negeri kita akan aman, sejahtera, dan maju. Lalu bagaimana cara mengetahui dan menyikapi berita hoax yang beredar? Berikut On The Spot punya tips-tipsnya. Setelah membaca berita secara keseluruhan, sebaiknya langsung mencari tahu dari mana asal sumber info tersebut. Berita abal-abal dibuat berdasarkan karangan pelakunya, bukan berdasarkan fakta. Sehingga sangat mungkin berita tersebut tidak memiliki sumber yang jelas. Isi tulisan biasanya tidak kredibel dan cenderung memihak, atau di sisi lain tulisannya mungkin bersifat provokatif, menjelek-jelekan, dan menjatuhkan pihak tertentu. Nah, ini adalah cara lain untuk memastikan suatu berita apakah benar atau tidak. Jika Anda merasa sebuah isu itu penting, maka bacalah berita tentang isu tersebut dari berbagai sumber, jangan hanya satu sumber. Misalnya, Anda membaca tulisan A di situs A, coba Anda cari dengan judul yang sama. Apakah ada situs lain yang juga menerbitkan berita serupa? Sebagai bahan rujukan, pilih situs berita besar dan terpercaya yang sudah terbukti kredibilitasnya. Begitu juga jika di dalam berita terlampir foto atau video, akan lebih mudah untuk mengeceknya. Terkadang pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca, atau justru foto tersebut berisikan berita lain. Ketahuilah bahwa ada banyak sekali artikel di media sosial yang membuat tulisannya hanya berdasarkan yang sudah pasti tidak teruji kebenarannya. Parahnya, pembaca yang berasal dari golongan yang merasa pendapatnya sama juga kurang hati-hati dalam membagikan informasi apa yang diperolehnya, tanpa tahu informasi itu sebenarnya berasal dari mana, benar atau tidak. Jadi sebaiknya netral saja terhadap sebuah informasi atau berita. Dapat disimpulkan bahwa berita hoax sangat berbahaya dan juga merugikan bagi kita semua. Gunakan akal sehat Anda saat membaca berita. Jangan mudah terpancing dan jangan ragu mengecek keaslian atau kebenarannya. Dan pemirsa, itulah penjelasan lengkap mengenai apa itu berita hoax versi On The Spot. Semoga bermanfaat ya. Semoga kita semakin bijak dalam menyaring segala informasi.
Nah, sudah ya. Oke. Sudah kan tadi adik-adik melihat video tentang yang Bapak tayangkan? Nah, tentang dampak negatif hoax. Oke. Sekarang coba diskusikan dengan teman sebangku. Nanti ketika sudah sampaikan ke Bapak apa itu dampak negatifnya itu apa aja ya, seperti itu ya. Oke. Nah, apa saja dampak negatif hoax? Silahkan diskusikan terlebih dahulu. Nah, sudah ya? Oke. Baik, silahkan. Siapa yang ingin mengemukakan pendapatnya terlebih dahulu? Silakan, Nak Fajar. Oke, benar sekali Nak Fajar. Nak Fajar mengatakan bahwa dampak negatif hoax itu bisa meresahkan masyarakat seperti itu ya. Siapa lagi? Oh, oke, Nak Prilly, silakan. Benar sekali Nak Prilly. Berita hoax itu Nak Prilly mengatakan bahwa dampak negatif berita hoax itu bisa menyebabkan permusuhan. Nah, permusuhan dan juga perkelahian ya. Iya, terima kasih. Oh iya, Nak Danu, silakan. Nah, benar sekali apa yang dikatakan Nak Danu. Berita hoax itu juga bisa mengakibatkan tawuran remaja, tawuran remaja ataupun tawuran masyarakat juga bisa ya. Nah, itu sama yang dikatakan tawuran. Nah, benar sekali apa yang dikatakan Adanu mengenai berita hoax ya. Bisa menyebabkan tawuran remaja. Benar sekali, tadi juga menyangkut dengan yang dikatakan oleh Nak Fajar, dapat merasakan masyarakat ataupun Nak Prilly yang dapat membuat perkelahian. Nah, ini Adanu juga mengatakan dapat tawuran remaja seperti perkelahian. Oke, ada lagi? Oke, cukup ya. Oke, silakan. Sekarang Bapak coba jelaskan ya. Oke, apa saja sih dampak negatif hoax? Oke. Nah, pertama itu dapat membuang-buang waktu dan uang. Nah, apa sih membuang waktu dan uang? Nah, ketika kita misalkan membaca berita hoax, nah itu tuh kita sudah membaca berita bohong dan tidak jelas kebenarannya, kita tertipu. Nah, itu kita membuang-buang waktu dan uang. Nah, ketika kita membaca di media sosial kan menghabiskan kuota. Kuota juga dapat menghabiskan uang. Nah, seperti itu. Jadi pengalih isu kedua. Pengalih isu di sini yaitu misalkan ada sebuah isu sekarang ini kan isu-isunya COVID gitu. COVID mau grafiknya mulai menurun dan udah mau sembuh gitu kan. Tapi tiba-tiba ada berita bohong, COVID selamanya. Nah, itu kan membuat keresahan masyarakat. Nah, pemicu publik itu ketiga penipuan publik. Nah, penipuan publik ini kan ya jelas berita bohong, menipu. Nah, menipu publik, menipu masyarakat, menipu seseorang. Nah, itu sungguh sungguh perbuatan yang tidak baik seperti itu ya. Nanti juga yang tadi dijelaskan oleh Mas Fajar dapat meresahkan masyarakat ataupun yang disampaikan oleh Indri atau Mak Danu dapat menyampaikan perkelahian. Hoax dapat memicu kepanikan publik. Nah, kepanikan publik di sini nanti dapat juga membuat resah. Nah, resah itu dengan dampak akibatnya nanti bisa mengakibatkan permusuhan, perkelahian, dan mungkin ada yang pertumpahan darah di situ, bisa juga seperti itu karena darah hoax seperti itu ya. Selanjutnya, bagaimana cara kita memfilter berita hoax? Nah, ada yang tahu? Ada yang ingin mengemukakan pendapatnya? Silakan. Nah, Prilly. Oke, baik, terima kasih Nak Prilly. Nak Prilly mengatakan bahwa harus memilah
sumbernya jelas gitu. Ada lagi? Enggak. Oke, sekarang kita bahas aja ya satu-satu. Cara memfilter berita hoax. Nah, memfilter berita hoax yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Kita harus memfilter berita hoax itu judulnya tuh biasanya kalau berita hoax yang memprovokatif. Harus hati-hati. Jadi kita cermati judulnya. Kalau misalkan judulnya itu dirasa meyakinkan, nah itu bisa jadi berita benar. Tapi kalau misalkan memprovokasi ataupun menyudutkan pihak tertentu, itu biasanya juga berita bohong. Seperti itu. Cermati alamat situs. Nah, berita hoax itu biasanya situsnya itu situs tidak bisa dipertanggungjawabkan. Misalkan dari Blogspot ataupun WordPress ataupun blog seperti itu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa tidak bisa dipertanggungjawabkan? Karena banyak sekali blog-blog itu isinya itu anak-anak kecil ataupun orang-orang yang tidak tahu mengenai berita-berita ini dan kemudian hanya langsung menguploadnya saja seperti itu. Tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya intinya. Tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian cek keaslian foto. Nah, jika berita itu disertai dengan foto, dia sebaiknya juga dicek keasliannya. Keaslian fotonya juga harus dicek. Nah, kenapa harus dicek? Nah, biasanya tuh fotonya juga kan ada kelihatan diedit kan. Nah itu harus dicek dulu. Ikut serta dengan grup diskusi anti hoax. Nah, kita juga harus ikut serta dalam diskusi tersebut, grup tersebut. Nah, maksudnya misalkan ada berita hoax itu, ada berita baru, nah itu tuh kita publish di grup itu tersebut. Nah, terus kemudian nanti kita diskusikan terlebih dahulu apakah ini berita bohong atau berita benar. Nah, kalau misalkan berita benar, nah kita bisa mempublish ke publik. Tapi kalau misalkan berita itu bohong, nah ini selanjutnya melaporkan hoax. Nah, kalau berita itu terbukti bohong, nah kita harus melaporkan berita itu. Melaporkan bisa kepada pihak berwajib, nah ataupun kepolisian. Di sini contohnya seperti itu. Paham semua? Adik-adik, ada yang tanyakan sampai sini? Paham ya? Alhamdulillah. Oke. Nah, terima kasih. Ada yang pertanyaan? Tidak ya? Oke, terima kasih. Oke, Bapak akhiri dulu ya ininya presentasinya. Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya, sekarang Bapak coba minta dua orang aja atau menyimpulkan. Silakan, coba Nadanu saja. Terima kasih Nadanu. Silakan sekarang siapa ya? Perempuan aja ya. Nah, Indri deh. Terima kasih Nak Indri dan Nadanu. Dan sekalian dikatakan bahwa tadi kita sudah membahas mengenai pengertian hoax, terus kemudian ciri-cirinya, tujuan seseorang menyebarkan berita hoax. Terus kemudian tadi juga kita sudah membahas mengenai dampak negatifnya. Terus kemudian kita sudah membahas mengenai cara memfilter berita hoax seperti itu. Oke. Selanjutnya Bapak minta coba 2 orang lagi untuk menyampaikan kesan-pesan dari yang sudah kita lalui pada siang hari ini. Nak Febri saja. Baik, terima kasih Nak Febri. Sekarang coba Nabila silahkan. Nah, baik, terima kasih Nabila. Nak Febri tadi mengatakan bahwa pertemuan depan boleh makan nasi padang. Oke. Boleh nanti bisa diatur ya. Oke, baik, terima kasih. Bapak harapkan dari pertemuan kita kali ini kita akan sudah membahas mengenai berita hoax, cara memfilter, membedakan dampak negatif, itu seperti itu cirinya. Bapak harapkan nanti materi ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, bagi adik-adik semuanya, untuk bermanfaat untuk kehidupan di adik-adik semuanya, seperti itu. Oke, karena waktu juga sudah habis di sini. Untuk pertemuan depan sekiranya kapan nih mau dilaksanakan? Jadwal sama ya,
jadwal yang sama. Nah, oke, baik, terima kasih. Oke, bahas apa nih kira-kira? Oh, corona. Oke, boleh. Nanti kita bisa diatur ya, kita atur ya. Oke, baik, terima kasih untuk adik-adik semuanya. Karena kita tadi juga mengawali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa. Coba Mas Ketua kelas, kita berdoa dulu. Baik Mas Ketua kelas, oke. Terima kasih buat adik-adik semuanya. Bapak mohon maaf jika ada kesalahan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.